dokter jelaskan di salah satu akunnya juga di sini terlihat dengan jelas ya. Ini adalah Athena cabang Makassar. Sebelum pintu masuk konsultasi ada yang namanya nomor PTSP, itu adalah surat izin praktek. Jadi di sini dijelaskan sebelum kita masuk itu ada yang namanya surat izin praktek SIP. Dan semua dokter wajib untuk punya itu dan dipasang di klinik. Itu adalah aturan dari dinas kesehatan. Bukan aturan dari dokter atau aturan dari mana pun. Aturan dari dinas kesehatan. Ya, dan pada saat dokter ke Athena cabang Palembang, tidak satupun dokter melihat SIP dari saudara Richard ada di situ. Dan pada saat dokter tanyakan ke dokter yang jaga di situ pun dokter tidak menjawab. Ya, karena dokter juga takutan dokter yang di situ. Tapi semua saksi, semua video ada, bahkan dokter punya 3 foto surat izin prakteknya ya. Jadi punya semua. Tidak ada satupun atas nama Richard. Disitulah dokter katakan Richard tidak memiliki surat izin praktek. Richard tidak memiliki surat izin praktek di Palembang. Pasang di prosedur, sementara kamu melakukan tindakan di Athena cabang Palembang. Begitu. Oke guys, sampai sini cukup paham ya. Ya, kan ada pertanyaan nggak dari kan akunnya dokter mau disidang belum apa kerugiannya dan dokter yakin rezeki itu Allah yang atur. Ya, jadi seorang DRL tidak akan bisa menghambat rezekinya dokter. Ya, jadi dokter sama sekali tidak takut, gentar atau khawatir rezeki yang akan hilang, tidak ada. Bahkan dengan kejadian ini masyarakat akan lebih cerdas, lebih tahu siapakah DRL ini, siapakah di balik dia, gitu ya. Kenapa kasus yang sebenarnya sudah jelas banget, gitu, bisa naik ke sidik dan sebagainya. Nah ini yang masyarakat harus kawal. Apakah benar seorang DRL itu begitu? Apakah benar seorang DRL bisa menginjak masyarakat kecil, gitu, seperti yang sudah dia lakukan ke Pak Afrizal mantan asistennya tersebut, gitu, ya. Kemungkinan disitanya sampai kapan? Kenapa? Kemungkinan disitanya sampai kapan? Ada nggak tindakan hukum yang akan kita lakukan? Tentunya ada sarana atau mekanisme hukum yang disediakan. Dalam hal ini misalnya pra peradilan. Tapi tentu akan kami pelajari semua. Karena kan kami mau melihatnya seperti ini. Akun dokter detektif ini sebenarnya secara personal, secara pribadi nggak ada masalah bagi dokter detektif. Tapi kan ini menjadi sarana ya. Menjadi sarana edukasi yang dilakukan atau digunakan oleh dokter detektif selama ini, sehingga ya edukasi yang seharusnya giat dilaksanakan kepada masyarakat jadi terkendala. Nah, atas dasar itu kita upayakan nanti bagaimana, apakah ada memang misalnya penyimpangan atau dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan misalnya juga seperti ini, jika ada kita akan melakukan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan hukum. Ada lagi yang juga tadi siang dokter dengarkan, jadi mereka ini bentar ya guys ya, coba dokter pengen kalian bisa mendengarkan. Ini sepertinya mereka memang sudah bersatu. Mereka itu saya bermudahan Dengar ya, ditahan Jakarta Selatan pekerjaan. Itu tenang. Kalian dengarkan, ini mereka bersatu menjadi satu seperti yang saya katakan tadi. Oke. Ini maksudnya apa? Kok tahu dia? Dia tahu apa yang akan terjadi. Oke, ditahan ya, dengar ya. Oke, silakan. Ditahan. Tentang pernyataan dia, anak sini. Iya, itu ibaratnya apa ya? Saya berpikir itu hebat banget ya. Pulang dari sini kemudian ketemu Polrestabes bisa ditahan. Ibaratnya, ya. Siapa Anu sebenarnya? Anda siapa? Anda bisa mengatur-ngatur penyidik, bisa menyuruh penyidik untuk menahan dokter. Anda siapa Anu? Tidak ingin dokter tanyakan kepada Anda. Ya. Jadi Bang Caca ada tambahan lagi? Kalau saya juga baru mendengar ini soal ini. Jadi kita sesama advokat lah, sama rekan. Sebutannya sekarang alpukat ya, saya bilang bukan alpukat. Yang saya bilang bukan alpukat. Sesama rekan, sesama profesi. Jadi jangan membuat satu statement yang melebihi kewenangannya. Kewenangan menahan itu ada di pihak para penyidik kepolisian. Jadi jangan sekalipun memberi tekanan atau intimidasi. Oh, dokter ini harus ditahan. Oh, harus begini. Itu tidak bisa. Anda mempunyai kuasa apa atas perintah itu kepada para penyidik ini? Ini jujur saya agak habis pikir sebenarnya. Arwah kita sebagai advokat itu untuk melindungi, memberi klarifikasi atas dugaan tindak pidana apa yang dilakukan oleh para klien kita, bukan meminta untuk menjudge orang untuk ditahan. Itu udah pasti nggak benar. Itu menurut saya pribadi ya. Tapi saya nggak tahu kalau menurut beliau gitu aja sih Bu. Udah nggak make sense sih sebenarnya.
Berarti apa kabar dok? Aku jadi tahan dulu. Insya Allah nanti malam. Malam. Ya, insya Allah nanti malam. Jadi kalau buat kalian tetap ingin melihat review yang Doti lakukan, Doti tak akan berhenti. Satu akun ditutup akan tumbuh 2, 3, 5 akun yang lain. Bahkan mungkin teman-teman yang lain akan lebih semangat lagi untuk mengungkapkan ini. Karena sekali lagi Doti ulangi, Doti tidak akan berhenti dicari. Selama itu fakta, data, jujur, Doti akan terus bicara. Ya seperti yang dibilang tadi, mungkin akan ada upaya praktis dan lain sebagainya, ya tunggu aja. Jelas kita melawan upaya-upaya pembungkaman terhadap upaya kita melakukan menyuarakan kebenaran dan keselamatan konsumen. Dok, berarti ya, untuk hari ini bisa terkait hanya penyitaan akun aja atau Ada penambahan keterangan bahwa memang dinas kesehatan itu memang menyuruh surat izin praktek harus dipajang atau dipasang di situ. Itu ada prosedur yang diduga dilewatkan oleh penyidik. Ada apa sebenarnya? Ada apa yang harus ditanyakan? Kalau misalnya kasus yang dinaikkan adalah karena Dokter menyampaikan hoax pencemaran nama baik karena Dokter mengatakan DRL Richard tidak memiliki SIP di Palembang, kenapa tidak dia pasang itu di Palembang? Saksinya pun ada, videonya pun ada, cuma tidak Dokter expose. Gitu. Ada apa ini? Ya, nanti biar masyarakat dia akan menilai seperti itu. Seperti apa Dokter bilang manipulatifnya DRL itu? berapa pertanyaan? Dok, tapi belakangnya juga kayaknya Berapa pertanyaan Dok tadi? Iya. Berapa pertanyaan? 3 ya, kurang lebihnya bisa ada tambahan itu saya. Seputaran? Dok, tapi belakangnya juga Dok, ini kurang agak mengurangi. Enggak, tetap aja Doti kencang, nggak ada masalah. Tetap aja Doti kencang, nggak ada. Jangan ngadi-ngadi deh. Ya. Nggak ada, Doti tetap right, tetap berapa mau kecepatannya berapa? 100 orang 20 stabil di situ dari dulu ya. Nggak ada, Doti sama sekali nggak ada. Dokter belum mau klarifikasi tentang status gelar dokternya tuh. Kita pasti dok nih belum ada update lagi nih. Maksudnya status gelar status dokter kan dilakukan sama netizen sama pihak Kan bisa sana. dicek di ID, ada dokter ada. Kan jelas namanya dokter ada. Doti punya klinik cantik nggak mungkin lah. Semua udah pada tahu kok. Bahkan udah tahu kan DS kan mengakui juga kan DS. Berarti kan dia mengakui bahwa dokter. Itu nggak boleh dipertanyakan lagi dokter. Dengan ilmu yang dokter bilang bukan galaktomisnya salicylate itu nggak ada ya Reza Gladys ya nggak ada. Jadi kamu lebih baik belajar. Begitu juga jadi dokter sarankan antara lawyernya sama kliennya ini sama-sama belajar deh sesuai dengan profesinya masing-masing ya. Untuk Anus belajar di hukum ya, untuk Reza Gladys belajar di ilmu formulasi kalau memang kamu jualan skincare yang benar gitu. Karena pasti akan dokter singgung terus selama kamu berjualan yang nggak benar gitu. Ya, oke ya. Penyitaan akun sendiri sampai kapan? Kemungkinan ya. Itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya. Kalau sesuai dengan ketentuan hukum sampai adanya putusan. Tapi kalau ada upaya-upaya misalnya pra peradilan kemudian dikabulkan, ya sudah sampai di situ pra peradilan. Kita sama-sama juga sempat ngomong katanya isu dokter nggak lulus sebetulnya. Mungkin ya. Nggak lupa punya sarjana praktek ya. Belum Yang nanya. ngomong itu siapa? Tanyakan aja langsung. Tanyakan sama dia. Mungkin nggak Apa sarjana. dasarnya? Nah itu. Mungkin nggak sarjana praktek keluar tapi nggak lulus jadi dokter. Itu doesn't make sense. Jadi benar-benar ya dokter itu aduh udah deh kalau mungkin memang SDM-nya tiarap semua jadi dokter maklum. Ya. Jadi kalian juga kalau ngasih pertanyaan dipikir dulu ya, jangan berdasarkan orderan ya, jangan. Ya jurnalis tetap harus netral. Ya jadi tetap berpikir dulu ini masuk akal nggak? Kok bisa ya sarjana praktek tapi nggak lulus jadi dokter? Kan nggak mungkin. Kok bisa ya nggak lulus jadi dokter 17 tahun baru kita di bidang formulasi skincare? Nggak mungkin namanya. Ya. Menurut saya itu masih dok kan kayak gimana lah. Pelakunya siapa? Itu malah begitu. Nggak tahu siapa. Gitu ya. Oke? Oke, makasih. Oke, thank you ya. Nanti jangan lupa pokoknya kalau akun dokternya berhenti, akun dokter detektif hero follow aja. Sama aja. Oke, Ya. Thank you. Pesan terakhir untuk ini. Pesan terakhir, pesan terakhir doain masyarakat semakin cerdas, bukan produktif ya. Dokter mohon masyarakat ini yang semakin cerdas dan tidak lagi tertipu dengan produk-produk skincare yang overbrand dan overpriced. Itu aja. Bukan untuk produktif, tapi untuk keselamatan dompet kalian masing-masing. Karena mereka akan berbuat apa aja untuk tetap memperkaya diri mereka masing-masing. Apapun akan mereka halalkan, ya, apapun. Tapi kalian mungkin tidak pernah bertemu dengan sosok dokter. Ya aktivis yang dari dulu kita apa istilahnya relawan yang nggak pernah takut mati. Ya, jadi hanya untuk kasus begini. Insya Allah detik ini adalah urusan yang kecil. Ya, jadi nggak penting. Jadi kalau seperti ini sedikit pun nggak dekat. Itu aja.